Bapak sekalian tadi waktu sudah di depan. Terima kasih sudah diterima. Tadinya kan harusnya aku yang buka ya Pak ya. Bisa kalau cewek nggak mau pilih. Berarti sobat masukin semangatnya. Ketemu sama. Pak ya kali kita ketemu sama Kak Anies ketemu di sini. Jadi sebetulnya laporan-laporan terkait dinas perhubungan ini sudah cuma beroperasi terus. Jadi saya minta maaf kalau misalkan ini menjadi aksi perdana kita terhadap dinas perhubungan. Saya biasanya di pusat Pak, tapi ketika ada laporan dari dinas ini gimana nih maksudnya? Karena itu di bawah Pemda kan. Kebetulan saya di Kementerian Ketenagakerjaan Pak bersama dengan Mbak Dika Ingasari, staf khusus Ibu Menteri Ketenagakerjaan. Tapi kalau saya cuma remahan pembina ya, kalau dia punya jabatan. Nah, yang saya mau tanya, jam kerjanya kawan-kawan di Sumber sampai jam berapa? Kamu tahu tiba-tiba teman-teman terus melintas di Kota Bekasi malam, terus ketemu sama kawan-kawan dinas perhubungan pakai berseragam gitu ya. Apakah itu betul anggota dinas perhubungan atau hantu? Kalau malam nih keluar nanti sampai wah ada jam 1 malam nih. Jangan-jangan itu bukan anggotanya Pak Zeno ya Pak ya? Jangan-jangan itu hantu. Terus yang kedua adalah bahwa kami di Asosiasi RBPI memang berharap sekali pemerintah melibatkan kita nih rakyat dalam pemberdayaan. Kadang pemerintah itu mengeluarkan regulasi, kebijakan, aturan, dan kita nggak dilibatin. Kita tidak diedukasi, kita nggak ada sosialisasi, tiba-tiba ada kebijakan jebret gitu di lapangan. Nah, kita nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena masyarakat kita nih sedikit sekali, sempit sekali aksesnya, akses mengakses informasi yang pemerintah keluarkan. Kebijakan-kebijakan pemerintah, tiba-tiba ada aturan EKLE misalnya, terus tiba-tiba ada rambu ini, tiba-tiba ada aturan SIPA, tiba-tiba SIPA terus sudah tidak ada. Nah, bagaimana itu bisa tersampaikan ke rakyat? Saya kira harusnya ada program-program edukasi, sosialisasi yang isinya itu rakyat. Saya sorry itu saya ini bapak-bapak, kadang kita nih bikin acara, seminar, sosialisasi yang datang tuh bukan si objeknya itu, misalnya seminar atau pelatihan sosialisasi tentang kebijakan apa, kebijakan karena saya di ketenagakerjaan misalnya tentang BPJS ketenagakerjaan bukan penerima upah misalnya gitu. Tapi pesertanya itu bukannya pekerja-pekerja informal gitu. Nah, demikian juga kita di sini bahwa bisa nggak sih dinas perhubungan membuat satu program edukasi, sosialisasi langsung si sopirnya. Dan maaf, mungkin di sini juga ada perwakilan teman-teman organda, ada nggak ya? Bukan ada malah ya, api. Maksudnya kadang baik di Kemenhubnya, baik di Disubnya itu kalau undang terus minta dihubungkan atau dilingkan dengan sopir, itu organda doang tuh yang ada di undangannya, tembusan organda gitu. Padahal organda itu tidak mewadahi semua sopir dengan berbagai macam armadanya dan sebagainya itu gitu. Nah, barangkali kedepannya ini sedikit promosi Pak. Jadi bisa dong lewat RBPI, dan mungkin akan ada banyak organisasi yang bisa kayak RBPI dilibatkan juga. Kalau Dinas Perhubungan Kota Bekasi membuat satu edukasi sosialisasi yang sopirnya yang diundang dikasih tahu, kamu nggak boleh melakukan ini, yang boleh ini, kalau melakukan ini konsekuensinya, kalau melakukan itu begini. Terus yang boleh menindak itu aku yang pakai seragam disuruh. Nah, kalau yang menindak kamu kesalahannya begitu, Bapak polisi. Nah, kita harus dikasih tahu Pak, kayak gitu secara jelas gitu, sehingga teman-teman itu nggak googling apa-apa, cari tahu, sehingga kita nggak ada miskomunikasi nih. Kayak soal SIPA, ternyata kan terang benderang bahwa SIPA itu sudah tidak ada misalnya. Nah, kenapa informasi itu menjadi bias di bawah? Karena saya kira tidak ada program atau belum ada program yang
betul-betul fokus pada sosialisasi dan edukasi kepada kita-kita yang di bawah. Gitu. Jadi sosialisasinya tolong langsung ke si pelaku pekerja transportasinya. Gitu sih dari saya mungkin. Yang langsung menangani secara operasional ya, saya selaku kepala dinas sekali lagi Bapak Ibu memastikan bahwa itu tidak TSM Bapak Ibu. Tidak TSM, saya jamin tidak terstruktur, sistematis dan masif enggak. Itu hanya narasi dari oknum. Saya pastikan itu. Saya ulang berkali-kali Bapak ya, saya pastikan itu. Intinya sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, poinnya sudah kami peroleh, kami catat, kami rekam ya. Nanti kita mendiskusikannya kembali dengan tim yang ada. Mungkin itu Bu Ketua, Bapak Ibu. Cukup? Sih? Ya sedikit Pak. Kita kan objek rakyat gitu ya. Mainannya itu gak Twitter, gak Instagram, kita mainannya TikTok yang ada di satu Pak. Nah, jadi sebenarnya kalau kita Kalau bisa, itu silakan Bu Ika yang ini, tapi mungkin ada cuplikan-cuplikan lah pada saat kita pembahasan. Oh iya dong. Itu aja. Tapi kalau misalnya Kepala Dinas atau orang perhubungan yang bicara TikTok, kayaknya kesannya mudah banget. Kesannya kayak gimana gitu? Ya mengikuti era sih Pak. Iya. Di TikTok itu udah ramai, jadi Pak Yusuf mohon izin ya memberikan statement yang membuat nyaman teman-teman di seluruh Indonesia, khususnya dari Jawa Timur ke Merak itu kan rawatnya Bekasi. Supaya kalau ada rasa aman ya monggo Pak Yusuf. Atau gini nih Bapak Ibu teman-teman ya. Pertama tadi Bu Ketua sampaikan TikTok. Kebetulan saya pakai ini nih Bu, maaf ya kawan-kawan ya. Ada mohon izin. Non sewu, mohon izin. Ada aturan-aturan yang mengikat juga ya Bu ya. Kalau saya suka temenin anak saya, kita masing-masing punya putra putri yang suka juga. Tapi saya pasti kalau lagi berpakaian saya khawatir nanti mohon izin niat baik kita bersama kemudian menjadi bias sampai itu satu, atau melalui IG mungkin atau IG kita atau gimana bentuk komunikasi kita. Video ini bisa Pak. Jadi pernyataan lewat video bahwa itu sehubungan kami menyatakan mulai hari ini tidak ada lagi bukan dia di kota Bekasi ini ya seperti kata Bapak dan Bapak ya jangan lagi ada cukup, jadi nggak enak kayak gitu. Izin, maaf tadi abang udah merekam sepanjang diskusi tadi. Abang di belakang. belum pernyataan. Belum. Saya pikir udah selesai Bu. Kami tidak anti, saya tidak anti dengan itu ya Bapak Ibu, tapi mohon bisa dipahami posisi kami ya Bapak Ibu. Kan kalau saya mau tadi saya nggak usah direkam, nggak, saya justru direkam. Maka diupload saja nggak apa-apa. Menurut saya lebih, maaf mohon izin teman-teman, lebih elegan ketimbang kami memberikan klarifikasi melalui video. Saya sangat khawatir nanti menjadi apa ya, video tadi saya tadi kan teman-teman nanya Pak, nggak apa-apa sih. Ini pertemuan legal ya Pak, apa ya? Enggak. Iya udah Sudah, Pak. Oke, aku menghargai banyak orang. Ya udah nggak apa-apa. Cuma maksudku ya, jadi ini masalahnya kita ya, bahwa orang-orang level menengah ke atas yang mana Twitter, Instagram, terus kita yang di bawah mainnya TikTok. Pantesan kita nggak tahu selama ini. Saya Bu nih, just info. Kebetulan saya nggak main itu Pak. Benar, saya nggak punya, kalau Bapak cari nggak ada juga. Tapi saya Bu Ketua, saya mewakili teman-teman sekali lagi nih Bapak Ibu menyatakan terima kasih yang sebesar-besarnya kunjungan kedatangan Bapak Ibu dan teman-teman. Ini menjadi momentum kami Dinas Perhubungan untuk lebih baik lagi. Ya Pak, maunya mungkin itu ya Bu Ketua ya. Ini Pak, sorry Pak. Kalau misalnya yang terakhir. Like and follow.